Oke. Baik, bisa langsung dimulai ya. Silakan presentasi waktunya tidak lebih dari 10 menit ya. Mudah-mudahan 7 menit bisa selesai. Mangga, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin share screen ya, Pak. Dan, Bisa terlihat, Pak. sudah lihat. Mangga. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, penguji seminar proposal skripsi, Bapak Hendri Handoko, MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Media Kuis Interaktif Kuisis dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran fikih di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Islam. Perkenalkan, nama saya Habibah, nomor NIM 22811313549 dari kelas A31. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bapak yang saya hormati, latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih, disebabkan oleh metode ceramah yang monoton, sehingga siswa kurang aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran inovatif. Salah satunya adalah media kuis interaktif kuisis berbasis digital. Pentingnya memanfaatkan media inovatif berbasis teknologi seperti kuisis untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menarik. Kuisis sebagai media berbasis permainan diharapkan dapat merangsang motivasi dan membantu siswa memahami materi fikih dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 6 Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Islam Batu Ampar menjadi tantangan utama dalam pembelajaran fikih. Yang kedua, guru belum banyak memanfaatkan media digital secara optimal dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas media kuis interaktif kuisis dalam meningkatkan motivasi belajar siswa masih belum teruji sepenuhnya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian lebih fokus, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian dibatasi pada penggunaan media kuisis dalam pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 6 Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Islam Batu Ampar. Selanjutnya, yang kedua, penelitian hanya menganalisis motivasi belajar, tidak mencakup hasil atau prestasi akademik siswa. Yang ketiga, subjek penelitian, yaitu siswa kelas 6 dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan proses dan dampaknya. Selanjutnya, perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan kuisis dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran fikih.
Yang kedua, apakah motivasi belajar siswa meningkat pasca penerapan media kuis interaktif kuisis? Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penggunaan kuisis pada pembelajaran fikih? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penerapan media kuisis sebagai metode pembelajaran interaktif pada mata pelajaran fikih. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi motivasi belajar siswa kelas 6 setelah menggunakan media kuisis. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan dalam pemanfaatan kuisis untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Manfaat praktis. Bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bagi sekolah, memberikan acuan untuk pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi referensi untuk kajian yang lebih mendalam mengenai media pembelajaran berbasis gamifikasi. Selanjutnya, keterkaitan antara aplikasi kuisis dengan motivasi belajar. Peran media kuis interaktif. Media pembelajaran seperti kuisis berfungsi sebagai alat utama yang dapat merangsang minat belajar siswa melalui pengalaman pendidikan yang menarik, menantang, dan interaktif. Yang kedua, prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Efektivitas dalam pembelajaran teknologi muncul melalui efisiensi waktu, meningkatnya keterlibatan siswa, dan penerapan materi dengan metode yang bervariasi. Teknologi dan dinamika belajar. Perkembangan teknologi memungkinkan metode pembelajaran inklusif yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan siswa, seperti meningkatkan pemahaman materi fikih secara sistematis. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembelajaran fikih sering dianggap kurang menarik, namun penerapan media kuisis menjadi solusi dengan mengintegrasikan teknologi modern dalam pembelajaran agama. Media kuisis berperan dalam mendorong siswa untuk lebih aktif dan antusias belajar, mengatasi suasana pembelajaran yang monoton dan membosankan. Dengan pendekatan berbasis kuis interaktif, siswa dapat belajar dengan lebih menarik dan terlibat secara aktif, yang pada akhirnya mampu mengatasi rendahnya motivasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam respon siswa kelas 6 Madrasah Diniyah Takmiliyah Batu Ampar terhadap penerapan media kuis interaktif kuisis dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran fikih berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di kalangan siswa kelas 6 Madrasah Diniyah Takmiliyah Batu Ampar yang beralamat di Jalan Raya Batu Ampar, Dusun Somalang, RT 002 RW 002, Desa Batu Ampar, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb, Madura, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian. Penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai Juni 2026. Data dan sumber data.
Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata dan diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Data dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak terkait di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Islam Batu Ampar, serta didukung oleh berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru fikih, perwakilan siswa, serta hasil pengamatan di lapangan. Dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi termasuk tangkapan layar dari media sosial resmi madrasah. Kombinasi sumber data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Peneliti mengamati langsung bagaimana siswa berinteraksi dengan media kuisis dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, wawancara. Melibatkan wawancara mendalam dengan guru mata pelajaran fikih, siswa kelas 6, wali murid untuk memahami penerapan kuisis. Dokumentasi menggunakan foto, video, serta catatan proses pembelajaran sebagai bukti untuk memperkuat hasil penelitian. Teknik keabsahan data. Perpanjangan keikutsertaan. Peneliti melibatkan secara aktif dan terus-menerus di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat serta mendalam mengenai motivasi belajar siswa setelah penggunaan kuisis. Ketekunan pengamatan. Setiap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dicek secara mendetail untuk memastikan data yang komprehensif dan representatif. Triangulasi sumber dan metode. Data diperiksa keabsahannya melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber dan metode, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Reduksi data secara sistematis. Informasi yang tidak relevan dipilah. Lalu, data utama diringkas dan disederhanakan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, fokus diberikan pada motivasi belajar melalui penggunaan kuisis. Penyajian data untuk mempermudah pemahaman. Data disusun dalam narasi deskriptif, sistematis, dan logis sehingga dapat membantu dalam memahami pola dan elemen motivasi siswa kelas 6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti secara terus-menerus mengevaluasi dan memeriksa ulang temuan untuk memastikan hasil penelitian benar-benar mendukung hipotesis bahwa media kuisis mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini bisa menjadi solusi inovatif pembelajaran fikih di madrasah diniyah yang selama ini masih bersifat tradisional. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak penguji demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelumnya, ini nanti pelaksanaannya di Madrasah Diniyah ya, Iya, GMD. iya. Di- Sudah berapa lama ngajar GMD? Udah lebih 10 tahun, Pak. Oh, 10 tahun. Oh, udah cuma lumayan lama ya. Iya, Eh, Negeri atau swasta? swasta. Ada. Masih itu, Pak, non formal. Tapi sudah Oh, punya, non sekarang formal. sudah Oh, punya izin operasional. hmm. Ada berapa santrinya, siswanya? Siswa Di kelas 6. lebih dari sekelas 1 sampai kelas 6. Yang kelas 6 ini kan penelitiannya buat di kelas 6 ya. Di kelas 6 berapa? 16 siswa. 16 siswa.
Karena kuisis itu kan berbasis aplikasi ya. Iya, Karena ke fasilitas untuk mendukung penerapan model aplikasi kuisisnya gimana? Apakah sudah dipertimbangkan? Nanti pakai apa? Pakai HP kan? Otomatis pakai pakai HP ya HP. kan? Berarti anak-anaknya membawa HP nanti. Iya. Ke sekolahnya bawa HP, diperbolehkan. Terus izin dulu ke guru, ke sekolah, kepala sekolah, dan izin orang tua juga, Pak. Mungkin ada 4 kali pertemuan untuk tes khusus ini untuk memaksimalkan hasilnya, hasil motivasi belajar. Jaringan internetnya gimana? Ada wifi-nya di sekolahnya, di madrasahnya ada Ada, ada, Pak. jaringan wifi-nya. Oke, Iya, ya, saya tertarik ya. Kenapa yang diteliti cuma aspek motivasi afektifnya saja, tidak kognitifnya, tidak di hasil belajar atau prestasi belajarnya, tapi cuma motivasi saja, bukan hasil belajarnya atau prestasi akademik. metode karena ini hanya memperdalam penerapan keaktifan siswa. Motivasi belajar bukan hasil belajar. Jadi tidak mengukur angka. Nah, kuisis itu dipakai buat apa? Mengukur apa? Pakai dengan menjawab soal-soal, ada juga eh, pertanyaan-pertanyaan. Kayak game-game bermain, Pak. Nanti Nah, ada iya. hasil, ada peringkatnya, hasilnya langsung keluar gitu. Kalau kuisis Buat berarti anak-anak buat lebih menilai apa? antusias untuk belajar. Kuisis dipakai untuk apa? Untuk menilai apa? Untuk mem- menambah semangat anak-anak untuk belajar. Karena sudah mengetahui hasil, seandainya mendapatkan nilai berapa. Ini Tapi kan berarti tidak, kan hasil tidak belajarnya kan hasil berarti, belajar. berarti Tapi kan hasil unsur belajarnya kan? motivasi belajar. Ya berarti kan hasil belajar yang dilihat kan? Kenapa hasil belajarnya tidak diteliti sekalian prestasinya? Kan kuisis dipakai, digunakan untuk mengetahui hasil belajar, nilainya berapa, gitu kan? Oh nanti yang cepat, yang pandai nilainya bagus, langsung kelihatan nilainya. Itu kan berarti kan untuk menilai, mengukur, mengevaluasi hasil belajar. Tapi kenapa yang ditelitinya cuma motivasinya saja, nggak sekalian sama hasil belajarnya atau prestasinya? Kenapa cuma motivasinya saja, tidak sekalian hasil belajarnya? Kan kuisis dipakai untuk mengukur hasil belajar, bukan untuk mengukur Pak, motivasi. angka. Aku nggak bisa ngitung. Lo nggak gimana ya? Nggak bisa gitu gimana? Kan di kuisis kan nanti ada nilai juga kan? Kamu bikin soal, Anda bikin soal, nanti dimasukkan ke kuisis, terus nanti anak-anak mengerjakan soal di kuisis, nanti keluar nilai angkanya. Lah itu kan ada angkanya, berarti kan ada nilai hasilnya, hasil belajarnya, prestasinya. Kenapa yang diukurnya cuma motivasinya, tidak hasilnya sekalian? Hasil belajar berupa prestasi akademiknya itu. Jadi nanti ada kesimpulan, siswa yang motivasinya tinggi berarti hasil belajarnya akan meningkat. Siswa yang motivasinya belajarnya besar, tinggi, antusias, maka hasil belajar atau prestasi akademiknya juga pasti akan meningkat. Buktinya, mengerjakan soal kuisisnya nilainya bagus-bagus gitu. Jadi siswa yang motivasinya besar, motivasinya tinggi, motivasinya luar biasa untuk mengikuti pelajaran, pasti nilainya juga akan bagus. Kan ke sana. Kenapa cuma motivasinya saja, tapi hasil belajarnya tidak sekalian? Tidak, Pak. Ya kenapa? 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 Karena ini hanya untuk mengukur peningkatan motivasi belajar siswa untuk mendeskripsikan secara mendalam proses penerapan kuisis dan perubahan motivasi belajar siswa, bukan untuk mengukur peningkatan motivasi secara angka. Bukan motivasi angka, hasil belajar. Motivasi angka itu saya nggak bilang hasil belajar. Siswa mengerjakan kuisis untuk apa? Biar tahu hasilnya kan, hasil belajarnya bagus apa enggak kan? Ya. Nah iya, kenapa nggak diteliti sekalian? Jadi nanti kan anak yang motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga pasti bagus, nilainya juga pasti bagus. Kan begitu logikanya.
Lebih ke fokus ke motivasi saja, Pak. Tidak ke hasil belajar. Iya, alasannya apa? Alasannya apa? Alasnya biar fokus saja, Pak, ke Iya, motivasi. betul. Kalau misalkan udah tahu, oh anaknya motivasinya tinggi sekali, terus mau ngapain? Lebih aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Mungkin lebih banyak menjawab pertanyaan atau lebih antusias dalam belajar fikih gitu. Jadi motivasi belajarnya tambah meningkat. Kalau tidak menggunakan quizzes nggak apa-apa. Kalau mau mengukur motivasi tidak pakai quizzes nggak apa-apa. Misalkan dengan pembelajaran model game nggak apa-apa. Anda mau pakai penerapan model pembelajaran jigsaw ya misal atau Teams game turnamen untuk meningkatkan motivasi nggak apa-apa. Tapi yang dipilihnya itu quizzes. Quizzes itu assessment, penilaian, objektif. Quizzes itu untuk menilai hasil prestasi belajar quizzes. Kenapa tidak sekalian diambilnya itu, malah ngambil motivasi? Kalau tidak pakai kuisis nggak apa-apa. Kalau ngomongnya, Pak, saya hanya pengen fokus di motivasi. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan pakai kuisis. Kan bisa pakai turnamen, game, pembelajaran, model-model pembelajaran. Tapi pakainya kuisis. Kalau kuisis kan hasil belajar, prestasi akademik. Kuisis kan pasti akademik. Terus ngapain Anda bikin soal di kuisis tapi tidak dievaluasi sekalian hasilnya bagaimana? Tapi cuma motivasinya. Iya, biar tambah semangat belajarnya maksudnya. Lah, semangat belajar untuk apa? Biar Semangat belajar buat apa? biar tambah pintar hasil belajarnya bagus, Pak. Nah iya kan biar hasil belajarnya prestasi akademiknya semakin meningkat kan. Kenapa tidak sekalian diteliti? Kenapa takutnya kenapa? Ketakutannya kenapa? Kenapa tidak sekalian hasil belajarnya? Ini fokus ke motivasi Jangan belajar jawab, saja, Pak. jangan jawab fokus. Alasannya kenapa? Kalau jawabannya fokus nggak ada alus solusi. Jawabannya fokus-fokus dari tadi fokus-fokus-fokus. Alasannya kenapa? Jawabannya alasannya cuma fokus-fokus. Iya, Pak, kenapa fokusnya itu tidak sekalian dikolaborasikan dengan hasil belajar? Ketakutannya apa? Tidak bisanya apa? Kalau misalkan harus ada prestasi akademik atau hasil belajar. Fokus ke motivasi, Pak. Nggak mau ke hasil belajar. Saya takut nggak tahu kuantitatif. Karena masalah angka-angka. Menghitungnya, tapi nggak bisa, Pak. Makanya kalau motivasi kualitatif bisa. Kurang tahu. Oh, kalau mau fokus motivasi yang kualitatif berarti tahu sudah menguasai kualitatif. Anda lebih menguasai kualitatif. Oke. Saya oke kan kalau memang maunya kualitatif nanti dilihat ya apakah data penelitian kualitatifnya betul betul apa enggak. Saya mah terserah mahasiswanya seperti apa. Dari Cuma Bapak baiknya gimana? Mau ganti ya ke baiknya kuantitatif. saya. Baiknya saya ya sekalian sama hasil belajar. Ada hasil belajarnya. Jadi nanti yang dilihat itu, nanti ada kesimpulan, siswa yang motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga pasti akan bagus. Karena Anda milihnya pakai kuisis. Kuisis kan nilainya angka-angka kan. Nanti Anda masukkan soal-soal fikih di kuisis, nanti anak mengerjakan, nanti ada hasil nilainya langsung kelihatan si A dapat sekian, si B dapat sekian. Lah itu kan semakin termotivasi justru. Oh, nilai saya besar, maka saya semakin nilai saya rendah, maka saya akan lebih baik. Kan dari sana Berarti ada dua teori, motivasi teori apa? belajar dan hasil belajar. Dan hasil belajar. Jadi motivasi ada hubungan sama hasil belajar. Nanti Anda menelitinya, dilihat siswa dengan menggunakan itu ya, yang pakai kuisis itu hasil belajarnya seperti apa. Sama, tinggal dilihat aja hasilnya gimana. Nanti dianalisa. Dianalisanya siswa A nilainya sekian, kenapa? Oh ternyata motivasinya besar. Kenapa motivasinya besar? Ditanya nanti diwawancara, diobservasi. Kenapa dia tertarik dengan, oh ternyata pembelajarannya menarik, model kuisisnya menarik, kan begitu. Nggak ada hitung-hitungan yang seperti apa. Bukan masalah kualitatif kuantitatif, tapi ada hasil yang dilihat secara menyeluruh antara motivasi dengan
hasil prestasi belajarnya. Gitu loh. Jadi nanti yang Anda bisa lakukan ya, selain melihat fokus kepada motivasi, efeknya seperti apa? Kan harus ada efeknya. Sekarang kalau saya nanya, kalau mau fokus mencari motivasi, terus buat apa? Kalau motivasi udah ketahuan, ini anak ini motivasinya tinggi, terus mau ngapa? Ujung-ujungnya kan hasil belajar toh. Ujung-ujungnya kan hasil belajar atau prestasi akademik. Ujungnya itu pasti hasil belajar. Motivasinya besar ya otomatis nanti hasil belajarnya meningkat. Aktivitasnya besar juga nanti akan meningkat. Kan ujung-ujungnya di hasil belajar atau prestasi akademik. Ya jadi sekalian aja. Nggak apa-apa, ini bukan masalah kualitatif kuantitatif. Jadi nanti Anda tetap fokus, ada hasil belajarnya. Nanti tinggal diterjemahkan, tinggal dideskripsikan, tinggal difokuskan bahwa salah satu bagian yang memotivasi siswa untuk belajar adalah kuisis itu memberikan penilaian kognitif. Jadi misalkan kuis hari kan ada 4 kali pertemuan tadi. Kuis hari ini nilainya masih rendah. Oh, besok saya harus semangat lagi. Dia semakin belajar lagi. Justru dimotivasi karena dia tahu hasil belajarnya bisa dilihat secara objektif, secara cepat dengan game-game aplikasi yang ada di Quizzes gitu. Jadi lebih menarik ke sana. Kalau hanya sekedar motivasi, sekarang saya nanya, buat apa kalau hanya sekedar motivasi aja? Tujuannya motivasi apa? Kan hasil belajar. Toh, pembelajaran kan ujung-ujungnya hasil belajar tuh. Hasil belajar kan. Kecuali, sekali lagi, kecuali Anda menggunakannya bukan dengan media kuisis, misalkan dengan media TikTok, misalkan ya, penerapan media TikTok untuk memotivasi belajar. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang dipilih kan kuisis. Kuisis apa sih? Kuisis kan aplikasi untuk bentuk assessment, penilaian. Untuk menilai hasil belajar menggunakan kuisis. Ya berarti kan hasil belajar itu apa? Ya prestasi akademik. Ya berarti lah, kecuali tadi ya, misalkan Anda pakai TikTok, kan ada tuh yang kemarin mahasiswa yang saya uji juga, dia menggunakan aplikasi TikTok untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Oh, oke nggak apa-apa. Jadi siswa akan lebih tertarik minat belajarnya ketika pembelajarannya menggunakan media TikTok. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau kuisis, masa ada siswa tertarik menggunakan kuisis? Loh, emang kuisis kan ada nilai-nilai, kuisis kan ada evaluasinya. Makanya di situ pembedanya ya. Nah, jadi kalau karena Anda menyebutkan tentang kuisis, kuisis adalah asesmen penilaian kognitif, di mana nanti ada angka yang terbaca setelah siswa mengerjakan soal, maka ya udah sekalian dibegitukan. Lah nanti mendeskripsinya gampang, nggak usah pakai kuantitatif, tetap kualitatif, tetap kualitatif. Tinggal dijelaskan, dijabarkan apa tadi, apa yang membuat siswa termotivasi belajar lebih ketika guru menggunakan asesmen kuisis. Ya, oh ternyata dengan kuisis lebih lebih cepat ketahuan nilainya, itu bisa langsung muncul angkanya, misalkan. Atau ada variasi-variasi soal, bisa pilihan ganda, bisa macam-macam itu kan semakin membuat siswa tertantang boleh. Atau apa yang lainnya gitu. Jadi nanti ada penjelasan yang mendeskripsikan bahwa motivasi siswa tertarik pembelajaran menggunakan kuisis adalah ini. Dan setiap siswa itu pasti beda-beda levelnya. Ada siswa yang, nah, nanti siswa yang motivasinya besar, tinggi, otomatis apakah juga akan berimbas, berefek kepada hasil belajar yang nilainya tinggi juga. Jangan sampai motivasinya luar biasa, tapi nilainya kecil. Kan begitu kan? Nah, itu loh yang justru yang menarik penelitian itu. Tapi kalau Anda cuma penelitiannya hanya untuk meningkatkan motivasi, ya kalau motivasi sudah meningkat terus ngapain? Motivasinya rendah terus emang apa? Akan menarik kalau ada keterangan tambahan. Siswa yang motivasinya tinggi, kenapa? Oh, ternyata hasilnya belajarnya juga besar, hasil hasil nilainya juga bagus. Siswa yang motivasinya rendah, hasil belajarnya rendah, nilainya rendah. Kan begitu. Ada efek, ada lanjutan dari setelah Anda meneliti motivasi itu apa? Beda kan kalau hanya melihat motif untuk melihat motivasi. Ya, oke, si A motivasinya tinggi, si B sedang, yang C tinggi lagi, yang D rendah. Cuma kayak gitu aja, terus mau ngapain? Buat apa? Hanya deskripsi gitu kan nggak kurang. Jadi gitu ya, jadi nggak usah ada khawatir misalkan nanti kualitatif bukan masalah pendidikan kualitatif. Tetap ini masih terlibat kualitatif, tapi
variabelnya ditambahkan dengan hasil belajar atau prestasi akademik. Tujuannya biar nanti lebih beragam, biar beragam. Satu orang bisa mendeskripsikan dalam banyak hal. Satu orang ini faktornya apa? Kenapa dia motivasi belajar fikihnya rendah? Anda teliti, ya. Apakah dari faktor penghambat itu bisa diselesaikan atau bisa difasilitasi dengan pembelajaran menggunakan kuisis? Kalau iya, apakah nanti akan meningkatkan motivasi? Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kalau motivasinya sudah tinggi, terus faktor-faktor penghambatnya sudah hilang, apakah hasil belajarnya juga akan meningkat? Kan begitu. Nah, kalau sudah meningkat ya udah. Kan orang akhir-akhirnya kan di nilai akhir. Ya kan di nilai di rapotnya kan nilai akhirnya fikihnya berapa nilainya kan begitu. Bukan motivasinya lagi. Jadi ada efek yang gongnya tujuan akhirnya adalah prestasi akademik. Begitu larinya alur nanti alur penelitiannya seperti tadi. Ya, gitu ya, Bu Habibah. Bisa dipahami enggak? Insya Allah siap, Pak. Ya, jangan takut, jangan nangis, masa itu ini bukan masalah nilai angka-angka, enggak, bukan angka-angka. Anda tetap menjelaskan, cuma dijelaskan pertemuan pertama si A ini motivasinya seperti apa, hasil belajar seperti apa, pertemuan B seperti apa, ketiga. Nah, nanti setelah itu dibandingkan, pakainya uji gen. Uji gen itu pertemuan satu ke pertemuan dua peningkatannya berapa persen, pertemuan dua ke pertemuan tiga peningkatannya berapa persen, ketiga ke empat berapa persen. Nanti di rata-rata, oh ternyata siswa dengan motivasi tinggi peningkatan motivasinya rata-ratanya sekian persen. Misalkan nih, pertemuan pertama nilainya 50, pertemuan kedua nilainya 65. Naiknya berapa? Pertemuan pertama nilainya 50, pertemuan kedua nilainya 65. Kenaikannya berapa? 15. Nah, 15. 15 itu berarti berapa persennya dari 60 tadi? Nah, di presentasi kan. Nanti ada hitungannya. Presentasi nanti dari pertemuan dua ketiga berapa? Presentasi berapa, berapa, berapa. Nanti dibikin rata-rata. Oh, kenaikannya semakin sekian persen. Begitu, kan. Ya. Nanti dibantu oleh pembimbing, oleh saya, dibantu oleh teman-teman yang lain, syukur-syukur di situ ada saudara atau kerabat atau teman guru yang bisa enggak hitung-hitungannya enggak ribet seperti statistik enggak, cuma buat penghitungan ya kayak Anda ngoreksi nilai terus dimasukkan nilainya, pertemuan berapa nilainya berapa, pertemuan kedua nilainya berapa, udah cuma kayak gitu aja. Terus untuk judulnya gimana, Pak? Enggak Motivasi apa-apa. belajar dan Tetap enggak hasil apa-apa. belajar. Begitu. Enggak apa-apa. Tetap tetap itu. Maksudnya ada Tetap di hasil belajar. tetap hasilnya di situ, cuma nanti di eh, apa namanya mau ditambahkan dan hasil belajar juga nggak apa-apa, meningkatkan motivasi dan hasil belajar juga nggak apa-apa, Jadi nanti motivasi. jadi kuantitatif, Pak. Ya ya mau dikualitatif kan boleh, mau kuantitatif kan boleh. Kemarin waktu bimbingan sama dosennya gimana, sama Bu Evi-nya gimana? Sudah disuruh kuantitatif. Kuantitatif, Ya. kuan apa kuah, li. Kuanti yang hitung-hitung itu, Pak. Nah iya, makanya karena cocoknya ada buku gitu-gitu kan sama kan makanya. Tapi nggak apa-apa, Ya, ini bukan masalah terganti kuantitatif. metode penelitian gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, nanti dibantu. Gimana, pengennya gimana, Sob? Ya, mohon bimbingannya, Pak. Lanjut. Iya, tetap dibimbing ya. Insya Allah juga bisa. Penelitiannya, penelitiannya tetap di kualitatif nggak apa-apa. Nanti judulnya diganti ya. Di apa namanya eh, penerapan media kuis dalam meningkatkan. Ini dari judulnya aja ada kualitatif. Kok ini kan dari judulnya aja udah kuantitatif. Penerapan media kuis dalam meningkatkan motivasi. Ini udah kuantitatif. Kalau Nanti katanya kalau judul penerapan kualitatif, yang ya, kuantitatif yang itu mening yang efektivitas. meningkatkan, ini kan meningkatkan ini kan judulnya meningkatkan itu kan judul penelitian kuantitatif ya.
meningkatkan itu judul penelitian kuantitatif. Itu dari judulnya kan sudah kelihatan itu penelitian kuantitatif. Ya. Tapi dijelaskannya kualitatif, makanya dan nanti di, dibantu direvisi, nggak apa-apa. Terus nanti bimbingan-bimbingan berikutnya dipandu biar lebih. Ya, semangat. Pak, terima kasih. Terima kasih Ya, bimbingannya, Pak. ya, oke. Dipersilakan sekarang Bu Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salah, Bu Umi kok belum ngirim berkasnya ke saya, file waktu sebentar di close untuk di eh, apa? Di screenshot buat dikirim ke ini jurusan. Nah, gitu ya, hitungan 1, 2, 3. Bu Umi dimatikan dulu itunya suaranya, eh, di mute dulu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, Ibu semuanya atas waktunya. Kita akhiri seminar proposal ini dengan bersama-sama adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti secepatnya saya kirim hasil revisi dari saya, langsung direvisi, lalu diserahkan ke jurusan untuk pengesahan sekaligus untuk memperoleh SK penetapan kelulusan seminar ya. Nanti juga ibu-ibu akan saya masukkan ke grup bimbingan saya. Ada 10 mahasiswa PJJ PAI angkatan ibu yang saya bimbing. Mungkin nanti ada yang kenal dari angkatan A21 atau banyak sekali. Nanti dimasukkan sana. Nanti saya masukkan ke grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Sama-sama. Bapak. Saya izin meninggalkan room.